Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Theodora dari kampus Undian Nusantara dengan NIM 211242003. Hari ini saya akan membahas tentang memahami tanggung jawab umat Kristiani dalam melindungi lingkungan. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang tanggung jawab umat Kristen dalam memelihara lingkungan. Kenapa topik ini sangatlah penting? Karena kita tahu bahwa kerusakan alam, pemanasan global, dan juga bencana alam seperti banjir itu sangat sering terjadi. Memang alasannya memang kompleks, tapi faktor utamanya kebanyakan dari manusia. Dan itulah sebabnya saya ingin membahas tentang tanggung jawab orang Kristen dalam memelihara lingkungan. 1. Hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam pandangan Kristen, manusia dan alam memiliki hubungan yang sangat erat. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan hidup bergantung pada bumi. Seperti Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Karena itu, ketika lingkungan rusak, manusia juga akan merasakan dampaknya. Dengan kata lain, manusia bukanlah makhluk yang terpisah dari alam, melainkan bagian dari ciptaan Tuhan yang hidup bersama lingkungan. Yang kedua, manusia sebagai pengelola alam. Allah memberikan manusia kuasa untuk mengelola alam, namun bukan berarti kuasa tersebut digunakan untuk mengeksploitasi bumi sesuka hati. Dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Manusia dipercaya menjadi wakil Allah untuk menjaga, merawat, dan memelihara lingkungan. Mengelola alam dengan baik merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kegagalan manusia menjaga alam. Sayangnya, memang banyak sekali manusia yang menyalahgunakan kuasa tersebut untuk mengeksploitasi alam demi kepentingannya sendiri, terutama untuk kepentingan dompet ya teman-teman. Nah, karena secara terus-terusan, akibatnya terjadilah kerusakan alam yang hebat, seperti bencana lingkungan, pemanasan global, dan memang kedua tersebut terjadi secara lebih signifikan tiap tahunnya. Nah, alam sering dipandang hanya sebagai objek yang bisa dimanfaatkan, bukan sebagai ciptaan yang harus dijaga. Dan yang keempat, pandangan Kristen tentang pemulihan alam. Melalui Yesus Kristus, hubungan antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan dipulihkan. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk membangun kembali hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Menjaga alam bukan hanya tugas sosial, tetapi juga bagian dari iman dan bentuk syukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Yang kelima, prinsip-prinsip etika lingkungan. Materi ini juga menjelaskan 3 pendekatan dalam etika lingkungan. Antroposentrisme, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Alam dijaga karena bermanfaat bagi manusia. Lalu, biosentrisme, yaitu pandangan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai dan berhak untuk dilindungi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ekosentrisme, yaitu pandangan bahwa seluruh ekosistem, baik makhluk hidup maupun unsur alam lainnya, memiliki nilai penting dan saling terhubung dalam jaringan kehidupan. 6. Tanggung jawab untuk generasi mendatang. Lingkungan yang kita nikmati hari ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, kita perlu memikirkan masa depan dan tidak hanya mementingkan kebutuhan saat ini. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk meninggalkan bumi yang lebih baik bagi anak cucu kita. Kesimpulannya, sebagai orang Kristen, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari panggilan iman. Manusia diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola alam dengan bijaksana, bukan untuk mengeksploitasinya. Bentuk nyata dari tanggung jawab tersebut dapat dimulai dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pencemaran, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita turut mewujudkan kepedulian kita terhadap ciptaan Tuhan dan mewariskan bumi yang lebih baik di masa mendatang. Menjaga lingkungan memang bukan hanya untuk melestarikan alam, tapi juga bentuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan atas ciptaannya. Jadi, mari kita jaga lingkungan kita untuk bumi yang lebih baik di masa mendatang.
Terima kasih. Saya Helena, izin pamit.